Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Saya Mahendra, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata budaya positif kali ini yaitu saya lakukan di tempat tugas saya di SMK Negeri 3 Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana yang saya lakukan adalah pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua yaitu melakukan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah yang dibarengi oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai pendamping, dan diseminasi kali ini yaitu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang melatar belakangi budaya positif ini adalah bagaimana untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif di sekolah, bagaimana melakukan tindakan aksi nyata ini untuk mewujudkan murid dengan karakter profil Pancasila. Adapun tujuan daripada diseminasi budaya positif ini adalah satu, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Mengembangkan budaya positif di kelas dan sekolah, memupuk nilai-nilai kebajikan yang mengarah pada profil Pancasila. Dalam penerapan budaya positif ini yang menjadi tolak ukur saya adalah siswa mampu membuat keyakinan kelas didasari oleh nilai-nilai positif guru dan siswa. Siswa mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati sehingga terjadi perubahan disiplin positif baik terhadap guru maupun murid yang lain. Terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil Pancasila. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan budaya positif ataupun mendiseminasikan kepada rekan sejawat, saya melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, menghadap Bapak Kepala Sekolah, berbagi tentang penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Mohon izin untuk melaksanakan diseminasi, mengumpulkan rekan sejawat. Yang ketiga, mengajak rekan untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah diterapkan. Dalam penerapan budaya positif tentunya ada banyak yang perlu dibutuhkan. Di antaranya dukungan yang dibutuhkan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan siswa, serta dukungan dari orang tua mana agar mendapat dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar yang nyaman dan dilengkapi dengan sarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Salah satu penerapan budaya positif yang saya lakukan terhadap kelas yaitu membuat kesepakatan kelas. Saya memulai mempraktekkan bersama dengan anak didik saya dengan untuk mempersingkat waktunya, kita lanjut yang pakai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu menjadi pemikiran kita bersama Bapak Ibu bahwa kita perlu disiplin. Disiplin gimana? Adalah disiplin positif. Saya yakin disiplin positif itu perlu kita tumbuhkan dan Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan dengan baik. Ya, ini disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan universal. Artinya kita melakukan itu berdasarkan nilai-nilai umum
terutama berdasarkan profil Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sebelum ke sini pasti sembahyang, setelah di sini ada say hello dengan teman-teman, setelah di sini ingat mengabsen. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa ilustrasi saja. Jadi coba deh, kita sudah menerapkan ke anak-anak. Ketika yang suruh anak-anak menulis sesuatu apa yang dia rasakan, Bapak Ibu, lalu kepalkanlah sesuatu itu, berdiskusilah dengan teman. Coba misalkan A dan B ya Bapak Ibu, si A mengepalkan tangan dengan tulisannya yang ada, si B merayu si A untuk membuka kepalan tersebut, ingin tahu apa isinya. Lalu apa yang dikatakan si A? Si B mau membuka, si A tetap kukuh, dia tidak mau membuka. Alasannya apa? Karena tulisan itu adalah privasinya dia. Ya Bapak Ibu ya, dia menulis peristiwa yang dia alami sedih, kayak ada bully dari teman, dia nulis saya dibully. Temennya merayu, ayo dong buka, saya kasih uang loh kalau mau buka. Jadi itu salah satu apa Bapak Ibu? Ketika kita mau mengontrol orang, berpikirlah, kita tidak akan bisa menyuruh murid begitu saja. Yang bisa mengontrol siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Itu ya. Jadi ayo nilai-nilai positif kontrol dirinya Bapak Ibu tingkatkan. Ibu boleh mengontrol orang lain asal ada kesepakatan bersama. Kadang kan, oke deh saya buka. Artinya ketika orang mau membuka tangannya, melihat tulisan itu, ada kepercayaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Kepala Sekolah percaya sama Bapak Ibu. Maka dari itu bukalah tangan Bapak Ibu untuk kepentingan sekolah ini. Ketika tidak, tutuplah itu Bapak Ibu. Mungkin Nike yang ilustrasinya, sebenarnya kita mau praktek Bapak Ibu, tapi waktunya sedikit gitu ya. Oke, Pak Ibu, kita lanjutkan lagi. Lalu, apakah Anda akan membuka kepalan tangan? Itu sebenarnya pertanyaan kita sekarang. Ketika Bapak Ibu ditanya, tadi jawabannya sudah Bapak Ibu. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa Anda tutup? Pasti punya alasan-alasan Bapak Ibu. Apa alasan Anda? Silakan. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kita, Bapak Ibu. Diri sendiri. Oke, jadi Bapak Ibu tidak bisa dikontrol oleh Putra Mahendra. Ibu juga tidak bisa mau, saya mau Putra Mahendra seperti ini, saya mau Pak Sarwo seperti ini. Nggak bisa. Itu semua dikontrol oleh diri sendiri berdasarkan nilai-nilai universal yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu, saya mengutip teori dari masalah paradigma teori kontrol ya, dari Dr. William Glasser. Ini saya dapatkan materinya di CGP Bapak Ibu. Kita sering menghayal kepada anak didik kita bisa mengontrol murid. Kita bisa, murid besok pakai sepatu itu, murid besok bajunya harus begini. Hayalan kita, itu ilusi kita Bapak Ibu. Kenyataannya nanti Bapak Ibu, muridnya sampai di rumah menggerutu. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika kita berikan murid itu, murid besok gini, besok harus begini. Ya, itu kita yang kontrol murid. Jadi muridnya, dia nggak akan komplain di sekolah Bapak Ibu. Ya, karena ada aturan. Gitu ya. Jadi ini ilusi-ilusi teori daripada William Glasser. Bahwa yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu. Ketika kita memberikan, wah kamu bagus sekali, kamu sudah pakai baju yang bagus, gitu ya. Apa yang ditimbulkan? Dia merasa besar kepala nantinya. Gitu. Belum tentu, itu ilusi ya Bapak Ibu. Nanti belakangan kita ulas lebih banyak. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak Bapak Ibu. Ketika orang merasa bersalah, dia akan malu datang ke sekolah, malu untuk menjawab, dia merasa tidak percaya diri Bapak Ibu. Nah, itu teori-teori dari Dr. William Glasser yang kutip. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi kita iya, di sekolah pada anak-anak, kita orang yang dewasa, kita nyuruh anak itu begitu saja, tidak bisa juga Bapak Ibu. Bisa dia melakukan, tetapi terluka bagi mereka Bapak Ibu. Nah, di situ dalam kurikulum Merdeka Belajar lebih banyak nanti Bapak Ibu dapatkan bagaimana mestinya kita
menuntun anak kita sesuai dengan kodratnya. Itu kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan diagnostik tes ya Pak Ferry ya Bu Agung ya, kalau tidak salah. Diagnostik tes. Misal kita punya murid seperti maaf yang sebutkan siapa ya, Bayu ya Bapak Ibu, kita perlu tahu Bayu itu bagaimana, kita berikan diagnostik tesnya gitu. Jadi kita akan nanti pembelajaran terdiferensiasi itu jadinya ya. Jadi itu hubungannya nanti, tapi ini kan tidak sejauh itu Bapak Ibu, kita hanya berbicara masalah budaya positif. Baik, ini juga ada Stephen Covey ya, Stephen Covey ya namanya ya. Ini dia kata-katanya gini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi kita berpikir tentang anak didik kita. Ubahlah paradigma Anda. Kita bukan sebagai pengontrol orang. Paradigmanya seperti itu, ilusinya ada tadi yang sudah dijelaskan. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ayo kita bicara realitas sekarang, kodrat dan zamannya. Ya Bapak Ibu ya. Lalu itulah teori kontrol yang kita kenal. Kita bisa berpikir bahwa kita berbeda. Masing-masing kepentingan dimiliki oleh masing-masing individu. Demikian Bapak Ibu. Semua orang lihat hal yang sama, itu stimulus respon, tidak boleh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi orang lain bisa mengontrol saya? No, nggak bisa. Kecuali ada kepentingannya mungkin ya. Saya bisa mengontrol orang lain? Juga tidak bisa. Ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah, inilah egois kita. Kadang-kadang ketika kita berpikir, oh saya menang, oh dia kalah, maka sekolah ini, maaf ya, bukan, saya hanya berbagi apa yang saya dapatkan. Maka dimanapun Anda bertugas, ketika Anda berpikir tentang menang dan kalah, tidak akan bisa bersatu. Pasti ada kelompok-kelompok tertentu. Itu yang dimaksudkan dalam stimulus respon. Maka cara berpikir kita adalah model berpikir win-win solution. Ya, jadi solusi sama-sama menang. Ayo bekerja bersama-sama demi SMK Negeri 3 kita memiliki. Fungsi kontrol, ya Bapak Ibu ya, nanti ada video yang tayangkan, mungkin Bapak Ibu makin paham dengan video tersebut. Kita sebagai guru, inilah yang sering termasuk yang sendiri sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum nilainya paling rendah Bapak Ibu, sangat-sangat rendah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, itu nilainya meningkat lagi. Ketika orang dibuat merasa bersalah, ya dia akan mau memperbaiki. Ketika dia dihukum sampai rumahnya dia mencak-mencak, udah Bapak Edotonan, ane lengah Edotonan, ya dia akan mencak-mencak, ya Bapak Ibu. Terus pembuat merasa bersalah, ya dia mau, kita akan ngomongnya gini, nah kamu datangnya terlambat, halus ngomongnya, ya. Tetapi anak itu akan merasa, aduh saya salah datang terlambat. Kadang-kadang kita memposisikan diri guru sebagai teman dengan siswa yang sudah besar ya. Kita merasa teman. Tolong dong ibu, tolong dong bapak. Ya kan kalau Anda sudah menolong saya kan jadi kita enak, kita sama-sama belajar. Anak itu makin besar kepala, oh nggak dikasih hukuman kok, santai aja, udah dianggap teman. Nah itu juga termasuk keliru Bapak Ibu. Pemantau apalagi, pemantau itu misalnya saat ini pemantau, nah kamu nggak boleh masuk lama 20 menit dari pagar, 20 menit loh terlambat. Itu pemantau, kemarin sudah lama, sekarang lama lagi, ada apa sih? Nah itu pemantau namanya. Nah yang paling baik itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi manajer itu akan mencari tahu, nah kamu terlambat kenapa? Karena ban saya pecah. Oh pecah ya. Jadi kita sama-sama menyatukan hati dengan mereka. Oh ya deh kalau begitu besok-besok periksa bannya.
makin dia makin merasa nyaman, tetapi dia akan bertanggung jawab Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dari posisi kontrol yang kelima itu, ketika sebagai penghukum Bapak Ibu ya, ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, guru berbuat apa? Guru sebagai penghukum pasti begini ngomongnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya, pasti menghukum itu ya Bapak Ibu yang kita lakukan. Saya sering kemarin-kemarin, tapi sekarang ya setelah di CGP mulai anak-anak pun sering memberikan catatan kepada saya, refleksi diri. Setiap habis mengajar saya refleksi diri. Mulai saya dikatakan berubah, tetapi masih ada ketakutan karena suara saya terlalu keras. Suara saya kenyang, tidak sehalus Bapak Ibu mengajar di kelas. Gitu, karena saya di lapangan ya harus keras ya. Mereka takut mendengar saya bersuara keras gitu. Ya, itu tetapi katanya sudah tidak lagi menghukum. Ya, tidak ada hukuman, tetapi sudah memberikan wejangan untuk ke arah pemikiran dewasa. Demikian Bapak Ibu. Nah, terus pembuat merasa bersalah, berceramah di depan, menunjukkan kekecewaan mendalam. Aduh, saya ini merasa kecewa sama anak-anak, terus datang terlambat. Nah itu ya, jadi anak-anak akan merasa bersalah Bapak Ibu. Sebagai teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya, ya, membuatkan alasan-alasan. Terus sebagai pemantau menghitung dan mengukur, kamu datang terus terlambat, kemarin terlambat, sekarang terlambat, itu artinya penghukum. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu adalah manajer kita. Ketika Bapak Ibu terlambat, Bapak Kepala Sekolah biasanya bertanya begini, Pak Putra, kenapa ada bau raut terlambat? Pak, yang memiliki, oh hujan ya, nah, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya jadi dekat dengan Pak Kepala Sekolah, nyaman. Daripada akhirnya apa Bapak Ibu? Menghukum pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kita ngomongin di Merdeka Belajar Bapak Ibu. Pemantau di sini Bapak Ibu, ya, menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak dipantau oleh Bapak Kepala Sekolah, misalnya Pak Kepala Sekolah udah tahu izin nih, hari ini Pak Kepala Sekolah ada orang absen, pasti kalau nggak ada absen itu lagi yang lebih ketat, ya datangnya agak siangan, nggak dipantau kok, ya kan? Nah tapi ketika Bapak Kepala Sekolah hadir, tahu nih hadir pagi, aduh bapaknya sudah di lapangan tuh, nah kita di lapangan, coba bapaknya nggak ada di lapangan, kita ngobrol dulu deh di ruangan. Nah ini benar terjadi nih, saya khususnya, ya, dan ada sesuaikan dengan tugas dan piket Bapak Ibu. Nah, itu harapannya, ya. Kalau sebagai manajer, bapaknya menguatkan watak karakter kita. Bapak, Ibu, jangan terlambat ya, anak-anak menunggu loh. Ayo kita dicontoh. Sering bapaknya ngomong gitu. Kita sering dicontoh loh. Kalau kita ngomong, maaf ya Bapak Ibu yang merokok. Kalau kita ngomong, kamu jangan merokok deh. Tolong dong, kita jangan merokok. Artinya jangan merokok di depan anak-anak gitu loh. Anak suruh masukkan bajunya, saya nggak masukkan baju nih. Itu kan salah satu contoh ya. Jadi penguatan karakter kita sebagai manajer, ya kita harus memberikan pertanyaan, tetapi bisa juga memberikan penguatan kepada mereka. Menghukum Bapak Ibu. Namen, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, Bapak Ibu, ketika kita seperti itu melakukan anak didik kita, dia tidak akan melawan kok Bapak Ibu. Itu sebagai penghukum, kadang-kadang anak-anak merasa kesel sama gurunya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini pembuat rasa bersalah. Apa terlambat lagi, nak? Ya gimana, Ren? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah itu dia matanya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Terus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nggih, Bapak Ibu, ketika kita membuat siswa merasa bersalah ada dua pikiran. Ya, satu, dia kasihan sama ibunya. Ya, karena ibunya sangat membelas sekali. Pikiran bebannya dia dua. Dia satu terlambat kesalahannya, yang kedua dia kasihan sama ibu gurunya. Ya, jadi merasa membuat rasa bersalah. Gurunya yang membuat rasa bersalah bagi anak-anaknya gitu ya. Berikutnya Ibu, ini yang sebagai teman nih. Ya, kita kadang-kadang sering memperlakukan anak-anak kita sebagai teman. Ini nilainya sih lebih bagus daripada membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Nanti lain sikap anaknya ya. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Gitu ya. Tapi saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu udah kasih kamu ini ada-ada saja. Iya, demikian kadang-kadang genit kelihatan ibunya ya. Kalau sebagai teman anak makin percaya diri, tetapi besok ketika anak itu terlambat lagi, wah saya ketemu ibu itu pasti kata-katanya gitu. Nah, bikin dong ibu senang. Jadi dia akan terlambat. Tidak apa-apa ketemu ibu itu pasti ada pembicaraan yang lebih dikit deh. Nah, itu ya. Jadi itu. Ini pemantau yang keempat. Naren, Aduh. Ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu pemantau seperti tadi selalu menghitung dari hari A sampai Z. Ketika ada orang terlambat, memandang orang-orang yang terlambat. Tetapi ketika ada orang yang baik, enggak kepantau gitu ya. Jadi kita selalu menyalahkan orang-orang yang terlambat, waktunya terus kita pantau. Nah, itu juga tidak baik. Bapak Ibu yang terbaik ini Bapak Ibu. Coba deh kita sama-sama belajar nanti Bapak Ibu yang berbagi. Ayo belajar ketika ketemu siswa yang terlambat, kita perlakukan seperti video ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Nike anak-anak jadi nyaman Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggali alasan-alasan mereka, terus memberikan masukan-masukan buat mereka apa yang harus dilakukan dan menanyakan kondisinya, anak-anak akan lebih nyaman. Apalagi dengan nada-nada yang seperti Bunike, ya Bapak Ibu. Jadi itulah 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu mungkin ayo kita mulai belajar bersama-sama, kita sebagai guru yang mana maunya dipilih, ya. Jadi silakan kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu lanjut ke materi disiplin positif. Materinya lumayan sedikit, tapi kita akan cepatin lagi karena tadi video ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin. Tetapi itu disiplinnya dari diri sendiri, jangan berdasarkan apa yang ada atau diperintahkan atau aturan yang ditetapkan. Itu ya, self disiplin Bapak Ibu. Wajib penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, yang lanjutkan, apa yang terlintas di Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sebenarnya Niki kita yang mau main di Mentimeter, yang share sedikit Mentimeter Niki. Kode 23166177. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin di sekolah, Bapak Ibu memiliki pandangan yang mungkin sama dengan kita semua. Ya, baru 3 ya. Taat aturan, patuh dan taat akan tanggung jawab. Wah, ini keren banget Niki yang betul-betul sudah memiliki self disiplin. Taat akan tanggung jawab. Wah, ini yang patut kita kembangkan Bapak Ibu. Patuh dan taat akan tanggung jawab sangat menarik ketika kita bahas patuh dan taat tanggung jawab maksudnya bagaimana, tapi saya tidak bertanya sekarang. Silakan Bapak Ibu yang menjawab dan Bapak Ibu yang menggali lagi. Terus ini lagi karakter. Nah, disiplin itu karakter, benar. Kalau karakter kita sudah tertanam hal-hal budaya positif dan tanggung jawab, pasti dengan sendirinya Bapak Ibu muncul di situ. Oke, saya close Bapak Ibu. Disiplin, Goseng mengatakan bahwa disiplin adalah belajar. Jadi ketika Bapak Ibu mau mendisiplinkan diri, itu proses belajar Bapak Ibu. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri, dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disinilah akan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan secara universal, gitu Bapak Ibu. Ketika kita bisa mendisiplinkan diri, mulai dari diri sendiri berdasarkan karakter dan tanggung jawab yang sudah terbentuk. Bapak Ibu, jadi nilai universalnya adalah sekian: beriman, mandiri, bernalar diri, berbudaya lokal, bergotong royong dan kreatif. Saya ini di profil Pancasila Bapak Ibu dan ya nanti. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, Bapak Ibu yang menilai kita di sekolah ini bagaimana? Saya cepatkan. Ada 3 teori motivasi perilaku, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ada ketika datang mendapatkan imbalan, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah yang internalnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu karena waktunya. Bapak Ibu, ini sebenarnya mau saya minta juga permainan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu coba baca selintas. Saya tidak akan berikan Jamboardnya. Ada aplikasi Jamboard yang rencana saya berikan, tetapi saya tidak berikan. Jawabannya adalah ini Bapak Ibu ketika kita membaca. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman ketika kita menemukan murid yang datang terlambat atau tidak mengerjakan sesuatu, tapi kita suruh murid itu mencatat sampai 100 kali. Apa sih fungsinya? Itu sebagai hukuman menurut murid itu. Ya, yang sebagai konsekuensi ya Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jika ada kesalahan yang dia lakukan kepada temannya, jangan muridnya disuruh mencatat, disuruh lari lapangan 2 kali, padahal tidak belajar olahraga, tidak ada hubungan dengan pemanasan. Bapak Ibu, dijemur muridnya, jangan dihukum Bapak Ibu. Tetapi konsekuensi disebutkan, silakan ganti coretan temannya, bantu temannya menulis lagi, gitu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman sering menyakitkan Bapak Ibu. Terus anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep dirinya menjadi baik. Dia merasa, oh saya tadi bener coret-coret buku teman, ya saya harus ganti. Kapan anak menghargai disiplin? Oke, itu secara singkat. Bapak Ibu, apa itu restitusi? Saya lanjutkan ke restitusi. Bapak Ibu, ini materinya kalau dijelaskan banyak. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu namanya restitusi. Dia sudah mempraktekkan restitusi tersebut, Bapak Ibu. Ada 3 langkah. 1, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita salah, coba Bapak Ibu samakan perasaan Bapak Ibu dengan murid. Ya, oh saya juga pernah bersalah nak. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Ya identitas kita sama dengan murid gitu, walaupun kita guru. Terus memvalidasi, oh iya apa sih penyebabnya kamu berbuat seperti itu? Validasi itu. Silakan. Terus menanyakan keyakinan. Bagaimana kalau kita sering seperti itu? Apa yang menurut anak-anak yang baik? Oh Bu, saya harus menghormati orang, saya harus datang lebih pagi, gitu. Itu namanya menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini ada kasus Bapak Ibu, ini baru berlalu kemarin ya, kasus 3 orang anak yang dalam kegiatan jeda semester itu ada anak-anak kita minum-minum di warung di sebelah sana. Pertama, yang saya lakukan bersama tim dan Pak Kepala Sekolah, Pak Tut dan guru-guru lain, kita menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, saya dalam posisi untuk menstabilkan dengan pertanyaan sebagai berikut. Kemarin Bapak dapat mendapat laporan bahwa saat jam sekolah kalian tidak hadir. Ternyata kalian minum minuman keras di luar sekolah. Nah, itu kan. Lalu masih menstabilkan identitas. Saya menjelaskan kepada mereka. Nah, kalau demikian apakah kalian tahu kalau kalian dalam permasalahan sekarang? Artinya apa? Kita menggali suatu jawaban dari anak-anak. Dia kita giring. Oh tahu Pak, saya tahu bersalah. Demikian anak-anak akan tahu dengan sendirinya. Kita tidak menjudge kamu salah, kamu gini, enggak. Kita memberikan hukuman namanya. Nah, terus saya menyampaikan, baiklah, Bapak tidak mencari siapa yang salah, Bapak ingin mencari solusi bersama-sama. Jadi kita cari solusi bersama. Jangan menyalahkan orang karena kita tidak bisa kontrol orang lain. Pasti seru ketika minum sambil mendengarkan musik untuk menghilangkan rasa bosan kalian. Jawaban anak-anak, iya Pak, seru sekali Pak, saya minum di sana. Kita makin dekat lagi ya. Nah setelah itu baru validasi ya masalahnya. Validasi sudah. Setelah validasi saya bersama guru BK di ruangan kepala sekolah. Saya memvalidasi kenapa dan kenapa. Setelah itu menanyakan keyakinan kepada mereka. Mereka menjawab apa yang harus mereka lakukan. Ini 3 orang ini menjawab Bapak Ibu. Kita harus saling menghormati, menghargai dan melaksanakan aturan dan keyakinan sekolah. Kesimpulannya adalah ini Bapak Ibu. Kalau kita mau budaya positif itu ada di sekolah, Bapak Ibu, ayo peraturan sekolah yang sudah ditetapkan bersama itu dilihat-lihat Bapak Ibu, apakah peraturan itu sudah bisa meyakinkan kita. Ini keyakinan kelas yang saya maksudkan adalah kepada siswa Bapak Ibu ya. Jadi kepada kita bagaimana. Begitupun di siswa saya selalu nanya, nah ada peraturan di kelas? Ada Pak, tertempel. Coba salah satu sebutkan. Berapa yang menyebutkan? Lalu saya tanyakan. Nah dari peraturan itu kita akan belajar hari ini. Coba deh kita bikin kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira kalau bertemu saya di lapangan, kira-kira gimana? Saya suruh anak-anaknya dalam kertas menulis. Setelah itu, Pak saya tidak datang terlambat. Olahraga boleh sepatu bebas.
rambut harus dikepang. Lalu kita lagi share kepada mereka, nah gimana, setuju dengan itu? Oh ya Pak, setuju. Oke deh, ini kita jadikan keyakinan kelas. Ya, ini kita jadikan keyakinan. Jangan peraturan kelasnya dipaksa untuk mengatur kalian, tapi keyakinan kalian, yang namanya kesepakatan atau keyakinan adalah kesepakatan kedua belah pihak, Bapak Ibu. Setelah itu yang berpengaruh lingkungan positif. Ketika siswanya semua diajak berbicara mengenai keyakinan kelas, saya yakin setiap belajar anak-anak tidak akan ribut, tidak akan ada yang lain-lain, karena sudah muncul lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Jadi lingkungan positif di situ sudah ada. Kenapa dia lingkungan positif? Karena sadar dari dirinya membuat keyakinan kelas berdasarkan gambaran dari peraturan kelas yang ditetapkan. Oke, setelah itu bagaimana? Budaya positiflah yang akan ada di SMK 3 Kintamani ini sebagai impian kita untuk mengembangkan karir lebih lanjut. Terima kasih, kirang langkung jika ada yang keliru saya sampaikan, saya berbagi, mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu tidak mohon maaf semuanya, dan tidak silakan Dr. Ramsandi. Om Santi Santi. Semua terima kasih saya ucapkan pada Pak Komang atas diseminasi yang diberikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi hal yang positif buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menyusul menjadi calon guru penggerak, mudah-mudahan. Saya salah satu rekan sejawat dari Bapak Komang Putra Mahendra. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwa selama sebulan ini, ya, Pak Komang Putra Mahendra sudah melaksanakan kegiatan guru penggerak. Jadi selama beliau melaksanakan kegiatan tersebut, jadi banyak hal yang sudah ditularkan kepada kami di sini, khususnya saya secara pribadi. Bahkan waktu ini juga sekolah kami melaksanakan workshop. Bapak Pak Komang Putra juga memberikan atau menularkan materi-materi yang beliau dapatkan, khususnya di proses pembelajaran. Dan pada akhirnya kami meniru atau melihat bagaimana cara Pak Komang Putra Mahendra dalam proses mengajar kesehariannya, dan apa yang disampaikan secara materi juga saya terapkan, khususnya saya pribadi, dan bahkan teman-teman yang lain juga sama. Dan juga hasilnya juga bagus. Ketika saya mengajarkan misalkan pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana alur membuka pelajaran, kemudian bagaimana memanage kelas, kemudian bagaimana menyampaikan materi, dan bahkan sampai di akhir. Dan itu saya terapkan, dan bahkan beliau juga sempat mensupervisi saya, dan pada akhirnya setelah itu siswa juga sangat antusias ketika saya menerapkan proses pembelajaran yang saya terapkan, khususnya yang saya dapatkan dari melihat keseharian Pak Komang Putra Mahendra. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Komang Putra Mahendra, karena beliau juga sudah banyak memberikan motivasi kepada kami dan saya juga secara pribadi untuk ke depan bagaimana sekolah SMKN 3 Kintamani ini bisa lebih maju dan lebih baik. Demikianlah Bapak Ibu presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya jika ada hal-hal yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhir kata, saya tutup dengan Prame Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.